Baik, kita akan melanjutkan seri belajar untuk membuat website secara responsif menggunakan Bootstrap ya. Yang terakhir kita pelajari itu adalah kita membuat sebuah jumbotron begitu. Lalu sebelum kita lanjut slicing atau coding ya, kita perlu menyimpan project ya atau hasil kerja kita itu ke repository. Apa itu repository? Nah, repository ini digunakan untuk menyimpan hasil kerja kita ya, project yang kita buat itu ke dalam penyimpanan online begitu. Nah, ini banyak sekali manfaatnya ya. Salah satunya kalau misalnya tiba-tiba nih laptop teman-teman itu rusak ya atau apa gitu atau gangguan apa. Nah, itu filenya itu tidak akan hilang begitu. Jadi bisa langsung tinggal ambil lagi ya dari penyimpanan online-nya, begitu kira-kira. Nah, terus di samping itu, kalau misalnya teman-teman kerja ya sebagai programmer itu pasti akan bekerja bersama tim begitu. Nah, saat bekerja bersama tim maka harus ada satu repository di mana di setiap developer yang sudah ngerjain suatu fitur ya, itu biasanya akan nge-merge atau digabungkan gitu. Jadi misalnya jadi satu gitu ya dari atau dari beberapa developer yang ngerjain itu bakal digabung jadi satu gitu. Nah, itu salah satu keuntungannya. Nah, di sini saya tidak akan mengajarkan untuk membuat GitHub-nya ya ataupun GitLab ataupun Bitbucket-nya. Tapi saya akan langsung gimana caranya kita nge-push gitu ya. Nah, sini saya akan, oh ya teman-teman ada beberapa ya yang bisa kita gunakan untuk membuat repository. Tadi saya sudah sebutkan ada GitLab, ada Bitbucket, ada GitHub. Nah, tapi saya akan contohkan di sini menggunakan GitHub ya. Untuk itu langsung saja kita tulis di sini github.com. Kemudian saya akan masukkan email saya dan juga passwordnya ya. Oke, sudah masuk. Oh ya, untuk teman-teman yang belum mempunyai akun GitHub, silahkan daftar ya. Daftarnya sama kok kayak kalian misalnya masuk daftar Google atau daftar Facebook, tinggal masukin username, password gitu-gitu ya. Lalu kita langsung klik new aja di sini ya. New atau bisa juga deh di sini profile. Bentar. Oh ini new repository ya, bisa di sini juga. Nah, repository name. Ini nama repository yang akan kalian gunakan. Misalnya kita samain aja deh dengan nama foldernya ya. Nama project kita ya, website dev gitu. Oke, description ini optional aja, nggak usah kita isi. Ini ada dua pilihan ya, mau public atau private. Kalau public artinya bisa dilihat oleh banyak orang gitu ya. Kalau private hanya kita sendiri yang bisa melihatnya. Atau tim developer lain yang kita beri akses gitu ya. Di sini di bawahnya ada tiga lagi, ada apakah kita ingin menambahkan readme-nya ya, kemudian git ignore-nya, kemudian license, nggak usah ya, kita langsung create repository aja. Oke, nah di sini ada beberapa yang harus teman-teman pahami. Di sini ada create new repository dari command line atau dari terminal ya maksudnya, atau push repository yang sudah ada gitu ya. Untuk itu kita akan gunakan yang ini, yang atas ini ya, karena kita belum pernah nge-push sebelumnya ya, atau kita belum pernah menyimpan proyekan kita ke dalam apa namanya repository ini gitu ya. Yang pertama, coba deh kita ingin tetap ada readme-nya ya. Ini copy saja teman-teman yang echo sampai readme md ini ya. Kemudian teman-teman masuk ke file project-nya. Di sini saya menggunakan git bash ya. Teman-teman juga bisa menggunakan apa namanya
Terminal ini juga bisa terminal dari VS Code-nya ya. Misalnya seperti ini. Sepertinya juga bisa, tinggal di copy paste ke sini ya. Copy paste, silahkan teman-teman pilih. Untuk saya akan gunakan ini aja deh. Tapi kalau teman-teman nggak punya Git Bash, lewat terminal dari VS Code juga bisa. Nah, selanjutnya kita git init. Ini untuk inisialisasi ya, bahwa di dalam folder project kita kan kita gunakan git gitu ya. Kemudian ini kita copy aja. Kita kalau di sini klik kanan, kemudian paste ya. Kita enter. Oke. Nah, ini teman-teman ya, kalau misalnya kita udah inisialisasi ya sebelumnya, langsung terbaca tuh repository, nama repositorinya itu ya, branch-nya ya. Ini nama branch-nya adalah master, bukan repository teman-teman, maaf. Kemudian setelah itu kita git commit yang ini ya. Kita git commit min m. Nah, ini untuk memberikan apa ya, caption gitu ya. Kita melakukan perubahan apa gitu ya di project kita, atau misalnya kita membuat fitur apa gitu. Nah, disinilah kita berikan captionnya. Kita sudah install Bootstrap, kemudian slicing navbar, dan juga kita kemarin slicing navbar ya, jumbotron. Oke, kita enter ya. Sip. Selanjutnya langsung kita remote nih, karena kan si folder kita itu kan masih sifatnya offline ya, belum online gitu, dan juga belum tahu nih mau ditaruh di mana gitu ya, maksudnya mau disimpan di mana gitu. Nah, inilah fungsinya untuk git remote. Artinya kita meremote ataupun mendeteksi ya bahwa kita akan menyimpan di URL ini, github.com/website dev. Oke, kita klik kanan, paste di sini ya. Kita enter. Habis itu langsung deh kita git push. Oh ya, ini kalau teman-teman bingung ini kenapa saya lewatkan, ini git branch, biarin aja karena kita tidak akan membuat branch baru ya. Kita akan gunakan branch master ini. Git push min u origin master. Kita akan nyimpan di branch master ini ya. Kemudian kita enter. Udah deh, ini ya. New branch sudah ada nih, terdeteksi di branch master. Kemudian kita git status untuk mengetahui statusnya. Sebentar, sepertinya ada yang terlewat. Oh, kan benar teman-teman. Ini baru readme-nya doang. Oke deh, kita langsung git add. Kita belum git add teman-teman. Git add itu untuk menambahkan file apa saja yang ingin kita simpan di repository. Nah, itu bisa beberapa cara ya. Misalnya kita ingin menyimpan hanya file, kita katakanlah ada 5 file A, B, C, D, E, F gitu ya. A, B, C, D, E. Kemudian kita ingin mengupload atau menyimpan di repository itu hanya file yang A saja, itu bisa juga. Tapi untuk kali ini saya akan upload semuanya ya, dalam artinya satu folder gitu. Caranya tinggal git add, kemudian titik seperti itu. Tuh, sudah menambahkan, kemudian kita git commit lagi. Min m, captionnya apa nih? Kita tulis caption aja deh. Kemudian tinggal kita git push origin master ya. Kita tunggu sebentar. Ini tergantung sama kecepatan internet ya, ke wifi kalian. Kita git status. Oke deh. Your branch ya, up to date di
branch master. Kalau misalnya kita refresh lagi ya, tuh sudah ada ya aset dan juga file indexnya. Kalau kita lihat di proyekan kita hanya ada aset dan juga index dan juga readme md ya. Tuh. Oke deh, berarti kita berhasil ya menyimpan project kita ke dalam repository online kita. Dan kalau misalnya masih bingung, coba ikuti aja praktek saya ini ya. Kalau misalnya karena di playlist saya belum saya buatkan untuk perintah-perintah Git atau pengenalan masalah Git ini ya. Jadi ikuti aja dulu seperti ini. Oke teman-teman, cukup ya mungkin untuk video kali ini. Selanjutnya karena ini kita sudah upload file project kita, jadi setiap nanti kita buat perubahan ya, misalnya kita buat footer ataupun nanti kontennya yang berbeda nanti, itu diusahakan untuk langsung push lagi ke sini ya, push ke GitHub-nya. Oke, cukup untuk video kali ini. Ke depan kita akan mulai slicing lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.